Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa ampun, membuat jalanan banjir dan orang-orang berlarian mencari perlindungan. Aisyah, seorang guru muda berusia 25 tahun, berlari ke sebuah kai kecil di pinggir jalan, basah kuyup setelah kelas malamnya selesai. Di sana, ia bertemu Maya, teman lamanya yang kini menjadi pengacara sukses berusia 28 tahun, yang sedang menunggunya dengan secangkir kopi hangat. Tanpa diduga, di tengah obrolan ringan, Maya menarik Aisyah ke pelukannya dan menciumnya dengan penuh gairah, tepat saat ibu Aisyah masuk ke kai itu secara kebetulan, mencari putrinya yang terlambat pulang. Mata ibu Aisyah membelalak, dan dunia Aisyah runtuh seketika. Ia diusir dari rumah keluarga malam itu juga, tanpa kesempatan menjelaskan. Aisyah berdiri di depan pintu rumahnya yang terkunci, air hujan bercampur air mata membasahi wajahnya. Kenapa harus sekarang, gumamnya dalam hati, mengingat betapa hati-hati ia menyembunyikan perasaannya selama bertahun-tahun. Maya yang datang menjemputnya dengan mobilnya, memeluk Aisyah erat, tapi Aisyah mendorongnya menjauh. Ini salahmu. Kenapa kamu lakukan itu di tempat umum, bentak Aisyah, suaranya bergetar karena marah dan takut. Maya hanya diam, matanya penuh penyesalan, tapi ia tahu ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Mereka berdua naik mobil dan pergi ke apartemen Maya di kawasan Sudirman, di mana Aisyah akhirnya runtuh dalam tangisannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah mengakui pada dirinya sendiri bahwa cintanya pada Maya bukan lagi rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing dan hati yang berat. Ia melihat Maya sedang menyiapkan sarapan, wajahnya yang biasanya percaya diri kini tampak lelah. Kita harus bicara, kata Maya lembut, menyodorkan secangkir teh hangat. Aisyah mengangguk, tapi dalam hatinya, ia merasa dunia telah berubah. Keluarganya, yang berasal dari keluarga Muslim konservatif di Jakarta, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria yang baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal. Ayah Aisyah, seorang pegawai negeri, sering mengatakan bahwa keluarga adalah segalanya, dan sekarang, Aisyah telah kehilangan itu semua. Maya menceritakan bagaimana ia sendiri pernah mengalami hal serupa 5 tahun lalu, ketika orang tuanya mengetahui orientasi seksualnya dan memutuskan hubungan. Aku memilih kebebasan, tapi harganya mahal, kata Maya, suaranya penuh kepedihan. Aisyah mendengarkan, tapi pikirannya melayang ke masa kecilnya, di mana ia selalu berusaha menjadi anak yang sempurna untuk menghindari konflik. Sore itu, Aisyah menerima telepon dari adiknya, Rina, yang berusia 20 tahun dan masih tinggal di rumah. Kak, ibu nangis semalaman. Ayah marah besar. Mereka bilang kamu sudah bukan bagian dari keluarga lagi, kata Rina dengan suara pelan, takut didengar orang tua. Aisyah merasa hatinya tercabik, tapi ia juga marah. Kenapa mereka nggak mau mengerti? Aku nggak memilih ini, Rin. Rina diam sejenak, lalu berbisik, aku dukung kamu, Kak. Tapi aku takut. Percakapan itu membuat Aisyah sadar bahwa keputusannya bukan hanya memengaruhi dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Maya yang mendengar dari kejauhan, mendekat dan memegang tangan Aisyah. Kita bisa melewati ini bersama, katanya. Tapi Aisyah ragu apakah hubungan mereka layak untuk semua pengorbanan ini. Malam itu mereka berdua tidur dalam pelukan, tapi Aisyah tak bisa tidur, memikirkan masa depan yang tak pasti. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai mencari pekerjaan baru karena sekolah tempatnya mengajar adalah milik keluarga teman ayahnya, dan ia tahu gosip akan menyebar cepat. Di Jakarta, di mana masyarakat masih kuat memegang norma-norma sosial, menjadi lesbian bukanlah hal yang mudah diterima. Aisyah ingat betapa sering ia mendengar cerita tentang teman-teman yang diasingkan atau bahkan dianiaya karena orientasi mereka.
Maya, dengan jaringannya sebagai pengacara, menawarkan bantuan untuk mencari pekerjaan, tapi Aisyah menolak. Aku harus mandiri, katanya tegas. Ini adalah keputusan pertama Aisyah yang menunjukkan perubahan dalam dirinya, dari gadis penurut menjadi wanita yang berjuang untuk dirinya sendiri. Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang mendalam, bagaimana jika Maya meninggalkannya di tengah badai ini. Maya sendiri sedang menghadapi kasus besar di kantornya, yang memerlukan fokus penuh, dan Aisyah merasa seperti beban. Konflik mulai muncul ketika Maya mendapat telepon dari mantan kekasihnya, seorang wanita bernama Lila, yang kembali ke Jakarta setelah bertahun-tahun di luar negeri. Lila ingin bertemu, dan Maya ragu-ragu memberitahu Aisyah. Ini cuma teman lama, kata Maya, tapi Aisyah merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Kamu gak percaya aku? Tanya Maya marah. Aisyah menjawab, setelah semua yang terjadi, aku takut kehilangan segalanya. Pertengkaran itu berakhir dengan diam yang panjang, tapi esok harinya, Maya memutuskan untuk tidak bertemu Lila, memilih Aisyah di atas masa lalunya. Keputusan itu membuat Aisyah merasa aman sementara, tapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah cinta mereka dibangun di atas pengorbanan yang terlalu besar? Aisyah mulai mencoba menghubungi ibunya, tapi setiap panggilan ditolak. Ia menulis surat panjang menjelaskan perasaannya, tapi tak ada balasan. Di sekolah, rekan kerjanya mulai berbisik-bisik, dan kepala sekolah memanggilnya untuk berbicara pribadi. Kami mendengar rumor, Aisyah. Ini bisa memengaruhi reputasi sekolah, katanya. Aisyah merasa dunia semakin mengecil, tapi ia memilih untuk mundur dengan hormat daripada bertahan dalam lingkungan yang memusuhi. Maya mendukungnya, tapi tekanan kerja Maya sendiri semakin berat. Sebuah kasus hak asasi manusia yang melibatkan komunitas membuat Maya sering lembur, dan Aisyah merasa kesepian. Di tengah itu, Aisyah bertemu dengan seorang teman lama, Sari, yang ternyata juga lesbian dan hidup bahagia dengan pasangannya. Kamu harus kuat, Ais. Masyarakat berubah pelan-pelan, kata Sari. Pertemuan itu memberi Aisyah harapan, tapi juga membuatnya mempertanyakan apakah ia siap menghadapi lebih banyak konflik. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di apartemen Maya. Ia mendapat pekerjaan sebagai tutor priat, mengajar anak-anak dari keluarga kaya di kawasan elite Jakarta. Namun, setiap kali ia melihat keluarga bahagia di jalanan, hatinya perih mengingat keluarganya sendiri. Maya, di sisi lain, semakin terlibat dalam aktivisme, bergabung dengan kelompok advokasi yang berjuang melawan diskriminasi. Ini untuk kita, Ais, kata Maya suatu malam setelah pulang dari rapat. Aisyah mengangguk, tapi dalam hatinya, ia takut aktivisme berarti lebih banyak eksposur, lebih banyak risiko. Apalagi di Indonesia, di mana undang-undang tentang moralitas sering digunakan untuk menargetkan komunitas LGBT. Suatu hari, Aisyah mendapat pesan dari ayahnya, kembalilah jika kamu berubah. Pesan itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Ia menangis sendirian di kamar, mempertimbangkan untuk kembali dan berpura-pura. Maya menemukannya dan memeluknya. Jangan lakukan itu. Itu akan menghancurkanmu, kata Maya lembut. Tapi Aisyah marah, kamu mudah bilang begitu karena keluargamu sudah memutuskan hubungan. Aku masih punya harapan. Pertengkaran itu semakin sengit, dan untuk pertama kalinya, Aisyah mengungkapkan keraguannya tentang hubungan mereka. Mungkin ini salah. Mungkin aku seharusnya menikah dengan pria seperti yang diinginkan keluarga. Maya terluka, tapi ia tak marah. Malah, ia memberikan Aisyah ruang untuk berpikir. Malam itu, Aisyah tidur di sofa, memikirkan pilihan-pilihannya. Esok harinya, Aisyah memutuskan untuk bertemu ayahnya secara diam-diam di sebuah taman di Bogor,
di luar Jakarta. Ayahnya datang dengan wajah tegang, matanya penuh kecewaan. "Kenapa kamu lakukan ini pada kami, Nak?" tanyanya. Aisyah menjelaskan dengan air mata, "Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintai Maya seperti ayah mencintai ibu." Ayah Aisyah diam, tapi kemudian ia mengatakan sesuatu yang menghancurkan. "Di masyarakat kita, ini dosa. Jika kamu lanjutkan, kami tak bisa menerimamu." Pertemuan itu berakhir dengan Aisyah pergi sambil menangis, tapi ia juga merasa lebih kuat. Ia telah memilih dirinya sendiri. Saat kembali ke apartemen, Maya menunggu dengan cemas. "Aku memilih kita," kata Aisyah, dan mereka berpelukan, tapi Aisyah tahu ini baru permulaan. Maya mulai mendapat ancaman anonim karena pekerjaannya. Sebuah email mengatakan, "Hentikan advokasimu atau kami akan ungkap rahasiamu." Maya tak memberitahu Aisyah pada awalnya, tak ingin menambah beban. Tapi ketika ancaman itu datang dalam bentuk telepon malam hari, Maya akhirnya cerita. Aisyah panik, "Ini terlalu berbahaya. Kenapa kamu nggak berhenti?" Maya menjawab tegas, "Karena jika aku berhenti, siapa yang akan berjuang untuk orang seperti kita?" Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Aisyah merasa Maya lebih memprioritaskan pekerjaan daripada mereka, sementara Maya merasa Aisyah terlalu takut. Di tengah itu, Rina datang berkunjung secara rahasia, membawa makanan dari ibu. "Ibu masih sayang kamu, Kak. Tapi dia takut apa kata tetangga," kata Rina. Aisyah tersentuh, tapi juga marah pada masyarakat yang penuh prasangka. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Aisyah pergi keluar sendirian ke sebuah bar di kawasan Kemang. Di sana ia bertemu Lila, mantan Maya, yang ternyata tahu tentang mereka. Lila, wanita cantik berusia 30 tahun dengan sikap percaya diri, mengajak Aisyah bicara. Maya selalu seperti itu, penuh idealisme, tapi lupa pada orang yang dicintainya, kata Lila. Aisyah mendengarkan, dan untuk sesaat, ia meragukan Maya. Lila bahkan menawarkan bantuan, "Jika kamu butuh tempat tinggal, hubungi aku." Aisyah pulang dengan pikiran kacau, dan Maya mencium aroma alkohol di napasnya. "Kamu kemana?" tanya Maya curiga. Aisyah bohong, hanya jalan-jalan. Kebohongan itu menjadi benih pertama ketidakpercayaan. Beberapa hari kemudian, Maya menemukan pesan dari Lila di ponsel Aisyah. "Kenapa kamu hubungi dia?" tanya Maya marah. Aisyah mengakui pertemuan itu, dan pertengkaran meledak. "Kamu gak percaya aku, jadi aku cari dukungan lain," bentak Aisyah. Maya terluka dalam, tapi ia sadar bahwa tekanan telah membuat mereka saling menyakiti. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, dengan Aisyah pindah ke rumah Sari untuk sementara. Di sana, Aisyah merenungkan keputusannya, apakah meninggalkan Maya berarti menyerah pada masyarakat, atau menyelamatkan dirinya dari lebih banyak sakit. Sari menasihati, cinta sejati butuh pengorbanan, tapi jangan hilang diri sendiri. Aisyah mulai menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang identitasnya. Sementara itu, Maya menghadapi krisis di pekerjaannya. Kasusnya kalah di pengadilan karena bukti yang dimanipulasi, dan ia merasa gagal. Ia menyadari bahwa tanpa Aisyah, semuanya terasa hampa. Maya memutuskan untuk mencari Aisyah, tapi sebelum itu, ia mendapat telepon dari Rina. "Kak, Aisyah sakit, dia demam tinggi." Maya bergegas ke rumah Sari, dan menemukan Aisyah terbaring lemah. "Makan aku," kata Maya, memeluk Aisyah. Aisyah membalas pelukan, tapi hatinya masih ragu. Pemulihan Aisyah menjadi momen bagi mereka untuk bicara dari hati ke hati, tapi ancaman dari luar semakin mendekat. Aisyah pulih secara fisik, tapi jiwanya masih terguncang. Ia kembali ke apartemen Maya, tapi hubungan mereka kini penuh kehati-hatian. Setiap kata diukur, setiap sentuhan penuh arti. Maya mengurangi aktivismenya sementara,
fokus pada kasus-kasus biasa untuk memberi ruang bagi mereka. Tapi masyarakat tak berhenti menekan. Gosip tentang Aisyah menyebar ke lingkungan lama mereka, dan ibu Aisyah jatuh sakit karena stres. Rina memberitahu Aisyah, ibu masuk rumah sakit, Kak. Dokter bilang karena tekanan darah tinggi. Aisyah merasa bersalah, seolah cintanya adalah racun bagi keluarga. Ia memutuskan untuk mengunjungi ibunya secara diam-diam di rumah sakit di Jakarta Pusat. Di sana ia melihat ibunya terbaring lemah, ayahnya duduk di samping dengan wajah letih. Aisyah mendekat pelan, Bu. Ibunya membuka mata dan air mata mengalir. Kenapa kamu datang? Ayahmu tak mau lihat kamu. Tapi ibu Aisyah memegang tangannya, aku rindu kamu, nak. Percakapan itu penuh emosi, dengan Aisyah menjelaskan perjuangannya dan ibunya mengakui ketakutannya akan masyarakat. Di kampung kita, orang bilang ini kutukan, kata ibunya. Aisyah pulang dengan hati campur aduk, ada harapan, tapi juga realitas pahit. Maya menunggu di rumah, dan Aisyah cerita semuanya. Mungkin ada jalan, kata Aisyah optimis. Tapi Maya ragu, jangan terlalu berharap, itu bisa menyakiti lagi. Konflik baru muncul ketika Lila menghubungi Maya lagi, kali ini dengan informasi penting tentang kasus yang kalah. Aku punya bukti baru, kata Lila. Maya ragu, tapi demi keadilan, ia setuju bertemu. Aisyah tahu dan marah, kenapa lagi? Kamu bilang mantanmu. Maya menjelaskan, ini untuk pekerjaan, bukan pribadi. Tapi Aisyah tak percaya sepenuhnya, dan ia memutuskan untuk mengikuti Maya secara diam-diam. Di tempat pertemuan, Aisyah melihat Maya dan Lila berbicara serius, tapi ada sentuhan tangan yang membuat Aisyah cemburu. Ia pulang lebih dulu dan konfrontasi Maya saat ia kembali. Kamu selingkuh, tanya Aisyah histeris. Maya membantah, itu cuma salam tangan. Tapi kepercayaan telah retak, dan mereka tidur terpisah malam itu. Esok harinya, Maya menggunakan bukti dari Lila untuk membuka kembali kasusnya, dan ia menang. Kemenangan itu membuat Maya kembali percaya diri, tapi hubungannya dengan Aisyah semakin renggang. Aisyah mulai bertemu dengan kelompok dukungan di Jakarta, di mana ia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Nita, yang kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Kita harus bersatu, kata Nita. Aisyah terinspirasi, dan ia mulai ikut kegiatan kecil-kecilan, seperti diskusi online. Ini membuatnya merasa lebih kuat, tapi juga menjauhkannya dari Maya, yang sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, ancaman anonim itu menjadi nyata. Maya mendapat paket berisi foto mereka berdua, dengan catatan dihentikan atau kami publikasikan. Maya panik dan akhirnya cerita pada Aisyah. Ini serius sekarang, kata Aisyah takut. Mereka memutuskan untuk melapor ke polisi, tapi di Indonesia, perlindungan untuk masih minim. Polisi hanya mencatat tanpa tindakan lanjut. Ini membuat mereka semakin dekat lagi, saling melindungi. Tapi di balik itu, Aisyah mulai mempertanyakan apakah hidup seperti ini layak. Mungkin kita harus pindah ke luar negeri, usul Aisyah. Maya setuju, tapi itu berarti meninggalkan segalanya, pekerjaan, teman, dan harapan rekonsiliasi dengan keluarga. Rina datang lagi, kali ini dengan berita buruk, ayah Aisyah ingin menikahkan Rina dengan cepat untuk membersihkan nama keluarga. Rina menolak, aku nggak mau, Kak. Aku dukung kamu. Ini membuat Aisyah sadar bahwa pilihannya memengaruhi adiknya juga. Ia memutuskan untuk bertemu ayahnya lagi, kali ini dengan Maya. Pertemuan di sebuah restoran di Depok berlangsung tegang. Ayah Aisyah marah melihat Maya, kamu yang merusak anakku. Maya balas dengan tenang, saya mencintai Aisyah, Pak. Ini bukan rusak, ini kebenaran. Ayah Aisyah pergi tanpa kata, tapi benih dialog telah ditanam.
Aisyah merasa lelah, tapi juga bangga pada Maya. Namun, betrayal datang dari arah tak terduga. Lila ternyata masih menyimpan dendam pada Maya karena putus dulu, membocorkan foto mereka ke media sosial. Gosip meledak, dan Aisyah dipecat dari pekerjaan tutornya. Ini terlalu kontroversial, kata majikannya. Aisyah runtuh, menyalahkan Maya, ini karena kamu bertemu dia. Maya terkejut dan marah pada Lila, tapi kerusakan telah terjadi. Mereka harus menghadapi badai opini publik dengan komentar kebencian di media sosial. Di tengah itu, Ibu Aisyah menelepon, "Pulanglah, Nak. Kami akan lindungi kamu." Tapi itu berarti meninggalkan Maya. Aisyah dihadapkan pada pilihan sulit, keluarga atau cinta. Badai media sosial semakin ganas. Aisyah dan Maya menyembunyikan diri di apartemen, mematikan ponsel untuk menghindari serangan online. Ini akan reda, kata Maya, tapi suaranya tak yakin. Aisyah merasa terperangkap, memikirkan bagaimana hidupnya yang dulu sederhana kini hancur. Ia mulai menyalahkan diri sendiri, mungkin aku seharusnya tak pernah mulai denganmu. Maya terluka, tapi ia tetap di sisi Aisyah, memasak makanan favoritnya dan mendengarkan keluh kesahnya. Di tengah kegelapan itu, mereka menemukan kembali kedekatan, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, pergi ke Bali bersama, hidup bebas tanpa takut. Tapi realitas menampar ketika Maya dipecat dari kantornya karena konflik kepentingan. Mereka tak mau pengacara yang kontroversial, kata Maya pahit. Aisyah memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi kelompok advokasi yang dikenalnya, meminta bantuan hukum. Nita, temannya, membantu mereka mengajukan tuntutan terhadap Lila atas pencemaran nama baik. Proses itu panjang dan melelahkan, tapi memberi Aisyah tujuan baru. Ia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman di Indonesia, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Ini menjadi terapi baginya, tapi juga risiko, jika identitasnya terungkap, lebih banyak masalah. Maya bangga kamu semakin kuat, Ais. Tapi di balik itu, Maya sendiri sedang berjuang dengan depresi, merasa gagal melindungi mereka. Rina datang berkunjung lagi, kali ini diam-diam membawa Ibu Aisyah. Pertemuan itu emosional. Ibu Aisyah memeluk putrinya, "Makan Ibu, Nak. Ibu takut kehilanganmu." Mereka bicara panjang, dengan Ibu Aisyah mulai memahami, meski masih sulit. "Ayahmu butuh waktu," katanya. Maya berdiri di samping, memberikan ruang tapi juga menunjukkan dukungannya. Ini menjadi titik balik, keluarga mulai retak tapi juga mulai sembuh. Namun, ayah Aisyah masih keras kepala, menolak bertemu. Aisyah sadar bahwa rekonsiliasi tak akan mudah, tapi ia tak lagi mau menyerah. Di pengadilan, kasus melawan Lila dimulai. Lila membela diri, mengatakan bahwa ia hanya membantu masyarakat tahu kebenaran. Maya, sebagai saksi, memberikan kesaksian kuat tentang betrayal itu. Aisyah melihat dari bangku penonton, hatinya berdegup kencang. Saat gilirannya bersaksi, Aisyah berbicara dengan suara tegas, "Cinta saya bukan dosa. Yang salah adalah kebencian seperti ini." Hakim tampak terpengaruh, dan kasus itu dimenangkan mereka. Lila dihukum denda dan permintaan maaf publik. Kemenangan itu memberi mereka napas lega, tapi juga membuat mereka lebih terkenal, sekarang sebagai simbol perjuangan. Namun, tekanan tak berhenti. Sebuah kelompok konservatif mulai kampanye online melawan mereka, menyebut mereka ancaman moral. Maya mendapat ancaman isik, dan mereka memutuskan untuk pindah sementara ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Di sana mereka mulai hidup baru, Aisyah mengajar online, Maya membuka praktik kecil. Kehidupan lebih tenang, tapi Aisyah merindukan Jakarta dan keluarganya. Suatu malam, di bawah langit Yogyakarta yang berbintang, Aisyah bertanya pada Maya, apakah semua ini layak?
Maya menjawab, ya karena aku punya kamu. Mereka berciuman, tapi Aisyah tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Kembali ke Jakarta untuk urusan hukum, Aisyah bertemu ayahnya secara tak sengaja di masjid. Ayahnya melihatnya dan mendekat, "Nak, aku baca blogmu." Aisyah terkejut, ternyata ayahnya tahu. "Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anakku," kata ayahnya. Ini bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Aisyah pulang dengan harapan baru, berbagi dengan Maya. Tapi Maya punya rahasia, ia ditawari pekerjaan di luar negeri, di Singapura, di mana mereka bisa hidup lebih bebas. "Kita bisa mulai baru," kata Maya. Aisyah ragu, meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan perjuangan dan keluarga. Pilihan ini menjadi konflik terbesar mereka. Aisyah memilih untuk tinggal, ingin melanjutkan perjuangan di tanah air. Maya kecewa, "Jadi kamu pilih mereka daripada kita." Pertengkaran meledak, dan Maya pergi sendirian ke Singapura untuk sementara. Aisyah merasa hancur, tapi ia yakin ini benar. Di Jakarta, ia semakin aktif di komunitas, membantu orang lain menghadapi diskriminasi. Tapi kesepian menyerang, dan ia mulai mempertanyakan keputusannya. Rina menjadi penyemangatnya, "Kamu hebat, Kak." Tapi tanpa Maya, semuanya terasa kosong. Bulan-bulan berlalu tanpa kabar dari Maya. Aisyah fokus pada pekerjaannya, menjadi pembicara di acara-acara kecil tentang hak. Ia bertemu banyak orang, termasuk seorang wanita baru bernama Tia, yang menarik perhatiannya. Tia berusia 20 genep tahun, penuh semangat dan dukungan. Untuk sesaat, Aisyah tergoda, tapi ia ingat Maya dan mundur. "Aku masih mencintainya," gumamnya. Keluarganya mulai mendekat lagi, ibu sering menelepon, ayah mulai bicara meski singkat. Rekonsiliasi pelan-pelan terjadi, tapi Aisyah tahu itu karena ia sendirian sekarang. Jika Maya kembali, apakah mereka tetap menerima, tanyanya pada diri sendiri. Suatu hari, Maya muncul di depan pintu rumah Aisyah di Jakarta. "Aku tak bisa hidup tanpamu," katanya, matanya penuh air mata. Aisyah memeluknya, dan mereka bicara semalaman. Maya cerita tentang kehidupan di Singapura, bebas, tapi hampa tanpa Aisyah. "Aku sadar perjuangan kita di sini lebih penting," kata Maya. Mereka memutuskan untuk bersama lagi, tapi dengan komitmen baru, menghadapi segalanya bersama, tanpa rahasia. Namun, masyarakat masih menekan. Sebuah undang-undang baru tentang moralitas diusulkan, mengancam komunitas mereka. Maya kembali ke advokasi, dan Aisyah bergabung dengannya. Konflik terakhir muncul ketika ayah Aisyah mengetahui Maya kembali. Ia datang ke rumah dan konfrontasi mereka. "Pilih keluarga atau ini," katanya tegas. Aisyah, dengan air mata, menjawab, "Aku pilih keduanya, Pak. Tolong pahami." Ayahnya pergi marah, tapi esok harinya, ia menelepon, "Datanglah makan malam. Kita bicara." Pertemuan keluarga itu tegang, dengan Maya hadir. Debat panjang terjadi tentang agama, masyarakat, dan cinta. Akhirnya, ayah Aisyah mengakui, "Aku tak paham, tapi aku sayang anakku." Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi awal dari penerimaan. Aisyah dan Maya terus berjuang, menghadapi diskriminasi tapi juga menemukan sekutu. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, meski dengan harga, priasi hilang, ancaman tetap ada. Di akhir perjalanan ini, Aisyah merenungkan semuanya, pengorbanan, sakit hati, dan pertumbuhan. Apakah mencintai seseorang dengan orientasi yang sama selalu berarti perang melawan dunia? Atau bisakah masyarakat berubah? Apakah benar bahwa cinta sejati harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, ataukah masyarakat yang salah karena tak memberi ruang bagi keberagaman?